Selamat datang Bapak Ibu Guru dalam modul video pembelajaran Nusantara Bermain Bermakna. Di video ini, kita akan membahas tentang tindak lanjut dan evaluasi sesi game-based learning. Ayo kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada video ini kita akan membahas berbagai ide tindak lanjut serta evaluasi untuk bisa menghadirkan sesi game-based learning yang lebih baik lagi. Seperti sudah kita bahas sebelumnya Bapak Ibu, salah satu fondasi dari sesi game-based learning adalah experiential learning atau proses pembelajaran berbasis pengalaman. Untuk bisa mengoptimalkan sebuah proses pembelajaran berbasis pengalaman ini, penting sekali setiap siswa mengalami 4 hal. Yang pertama adalah setiap siswa bisa melakukan eksperimentasi aktif, setiap siswa kemudian juga bisa mendapatkan pengalaman nyata dari eksperimentasi aktif yang sudah dilakukan. Yang ketiga adalah setiap siswa mendapatkan kesempatan untuk melakukan pengamatan dan refleksi. Dan yang keempat, setiap siswa kemudian bisa melakukan konseptualisasi abstraksi atas segala pemahaman yang sudah mereka dapatkan. Bapak Ibu, kesempatan untuk melakukan eksperimentasi aktif, kesempatan untuk melakukan mendapatkan pengalaman nyata, kesempatan untuk melakukan pengamatan serta refleksi, sekaligus juga kemudian melakukan konseptualisasi abstrak, ini yang coba kita hadirkan dalam setiap sesi game-based learning kita. Jadi setiap fase yang sudah kita bahas sebelumnya pada dasarnya untuk kita bisa menghadirkan 4 hal tersebut, dan itu semua bisa dioptimalkan untuk menghadirkan 4 hal tersebut. Nah, ketika hal itu sudah dihadirkan Bapak Ibu, kemungkinan besar semangat belajar siswa kita itu tumbuh, hadir, dan semangat belajar ini jadi modal yang sangat penting untuk kita bisa optimalkan. Nah, berbagai ide tindak lanjut ini pada dasarnya untuk kita bisa mengoptimalkan semangat belajar yang sudah tumbuh di diri siswa kita. Dengan begitu, semangat belajar itu bisa menghasilkan lebih banyak hal baik, lebih banyak ruang untuk mereka bisa mempelajari konten-konten yang ingin kita hadirkan. Dan Bapak Ibu, percaya atau tidak, kalau kita benar-benar bisa mengoptimalkan ini, kita mungkin bisa menumbuhkan lebih dari sekedar pemahaman. Kita mungkin bisa menanamkan nilai-nilai baik yang ingin kita hadirkan, sekaligus juga terus menggelorakan semangat belajar mereka. Ini yang akan sangat menarik untuk bisa kita upayakan bersama. Nah, berbagai ide tindak lanjut ini pada dasarnya Bapak Ibu adalah untuk mengoptimalkan hal tersebut. Dan berikut kami usulkan beberapa hal untuk bisa menjadi bentuk tindak lanjut dari sesi game-based learning kita. Dan seperti juga sudah dibahas sebelumnya dan selalu saya sampaikan sebelumnya adalah mohon melihat semua ide ini sebagai rekomendasi awal untuk Bapak Ibu bisa kembangkan kembali, karena yang paling paham siswa adalah Bapak Ibu. Dan setiap ruang pembelajaran kami yakin unik sehingga punya karakternya sendiri. Dan Bapak Ibu lah yang paling paham bagaimana mengoptimalkan semua ini. Ide yang pertama, Bapak Ibu, lanjutkan dengan tugas yang sesuai. Misal, Bapak Ibu menggunakan sesi game-based learning ini untuk menyampaikan beberapa materi pembelajaran sejarah. Maka setelah sesi ini, kemungkinan besar para siswa ini sangat tertarik dengan apa yang sudah dilakukan. Ada baiknya, sangat baik bahkan kalau kemudian kita bisa mengajak siswa kita melanjutkan dengan tugas yang relevan. Misal, melakukan membuat poster dari sebuah kejadian sejarah yang penting Bapak Ibu misalkan. Dengan gitu siswa kemudian yang sudah tertarik terhadap materi yang kita sampaikan lewat sesi game-based learning kita mendapatkan kesempatan untuk menggalinya lebih dalam. Misal kalau kemudian kita menggunakan sesi game-based learning kita untuk menyampaikan pembelajaran terkait misalkan nilai-nilai integritas, maka kita bisa mengajak siswa untuk membuat sebuah summary, membuat sebuah video sederhana tentang apa sih arti kejujuran misalkan buat mereka. Misal, dengan begitu mereka bisa melakukan eksperimentasi aktif ala mereka sendiri. Dan kemudian ini bisa mendorong mereka untuk kemudian melakukan proses pembelajaran yang lebih dalam lagi. Nah, jadi Bapak Ibu, ide pertama adalah lanjutkan dengan tugas yang sesuai. Tapi mohon bisa diingat tugas ini sebaiknya tidak kemudian menjadi terlalu rumit, sehingga semangat belajar yang ada bisa tetap terjaga dan mereka bisa melakukan proses pembelajaran ini juga sama menyenangkannya seperti sesi game-based learning yang sudah kita hadirkan. Ide yang kedua Bapak Ibu, libatkan siswa dalam sesi game-based learning kita selanjutnya. Jadi misalkan setelah sesi game-based learning kita melihat ada beberapa siswa yang benar-benar senang banget gitu ya Bapak Ibu. Mungkin kita bisa ajak mereka untuk
memfasilitasi sesi game-based learning selanjutnya untuk teman-temannya, atau bahkan dibuat rutin dan mereka bergantian untuk memfasilitasi sesi ini. Dan mereka juga bisa kita coba motivasi untuk menghadirkan materi atau konten pembelajaran yang relevan. Tentunya kita bekali dulu, dan ini bisa jadi sebuah kegiatan rutin yang mungkin menyenangkan dan juga bermanfaat untuk semuanya. Itu adalah 2 ide dasar yang silahkan Bapak Ibu bisa kembangkan kembali. Nah, yang ketiga tentunya adalah sebagai bentuk tindak lanjut, tapi juga hal yang sebaiknya selalu kita lakukan, kita biasakan, yaitu melakukan evaluasi atas pelaksanaan sesi game-based learning yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, evaluasi ini Bapak Ibu bisa dilakukan secara mandiri oleh kita sendiri. Evaluasi ini juga bisa kita lakukan bersama dengan, misalkan kalau kita tim teaching dengan partner guru kita, atau juga dengan siswa-siswa kita. Nah, Bapak Ibu, untuk membantu mempersiapkan semua ini, kami mengusulkan sebuah kanvas tindak lanjut dan evaluasi. Bapak Ibu bisa menggunakan ini untuk kemudian merencanakan, mempersiapkan. Kira-kira nanti setelah sesi game-based ini tindak lanjutnya apa ya? Kemudian setelah sesi kita juga bisa mencatat atau melakukan evaluasi sederhana. Cukup dengan menanyakan 2 hal ini, Bapak Ibu. Apa yang sudah baik dari sesi tadi? Kalau kebetulan kita evaluasi mandiri oleh diri kita sendiri, kita tinggal tuliskan semuanya. Tapi kalau kebetulan kita melakukan evaluasi bersama dengan partner guru kita atau dengan siswa kita, tanya juga mereka, apa yang menurut kalian sudah baik dari sesi tadi? Dan kita catat. Kemudian pertanyaan kedua adalah apa yang bisa diperbaiki dari sesi tadi, dan kita catat juga untuk kemudian jadi catatan kita. Nah, mungkin akan lebih baik kalau setiap pertanyaan ini diajukan bertahap, Bapak Ibu. Jadi pertanyakan dulu pertanyaan yang pertama, minta semuanya menjawab, nggak perlu ada komentar dulu, semuanya minta aja menjawab sesuai dengan pemahaman mereka. Kita catat. Baru kita kemudian tanyakan pertanyaan kedua dan kita catat. Nah, kalau ada hal-hal yang perlu kita elaborasi, kita perdalam, silahkan ditanyakan kembali. Tapi dalam proses evaluasi ini penting sekali semua pihak merasa nyaman dan tidak takut untuk mengemukakan pendapatnya. Jadi biasakan ini. Bahkan proses evaluasi ini sendiri, Bapak Ibu, kita bisa menanamkan kesadaran pentingnya untuk terus berupaya memperbaiki segala hal yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bisa melakukan upaya tindak lanjut dan evaluasi ini secara optimal, saya yakin setiap sesi game-based learning kita bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu, untuk melengkapi pemahaman kita, silahkan bisa berkunjung ke web kami. Di sana ada video-video yang terkait dengan bahasan kita. Tentunya Bapak Ibu juga bisa mendapatkan berbagai modul yang terkait, juga artikel serta podcast yang harapannya bisa semakin memotivasi kita untuk sama-sama menghadirkan sesi game-based learning yang terbaik di seluruh Indonesia. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan modul video pembelajaran Nusantara Bermain Bermakna. Sampai jumpa di video berikutnya.